Baik, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang preposisi 10-1-2 yang yang berkaitan dengan siklus Hamilton. Pertama dibahas definisi dari siklus Hamilton. Misalkan G suatu graf dengan kardinalitas lebih dari 3, suatu siklus C yang termuat di G disebut siklus Hamilton jika memuat semua titik dari G. Contohnya adalah graf berikut. Graf yang G di sini memuat siklus Hamilton, yaitu siklus yang berwarna biru. Ya, karena siklus yang berwarna biru ini memuat semua titik dari G. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kondisi cukup untuk memaksa suatu graf memuat siklus Hamilton. Nah, pada preposisi 10-1-2 ini dibahas bahwa kondisi cukup agar suatu graf G memuat siklus Hamilton adalah bilangan independensi dari G tidak boleh lebih dari bilangan keterhubungan dari G. Nah, bilangan independensi yaitu banyaknya atau kardinalitas dari kardinalitas maksimal dari himpunan titik independen dari G. Itu adalah bilangan independensi dari G. Nah, bunyi preposisi 10-1-2 sendiri adalah sebagai berikut. Setiap graf G dengan kardinalitas titiknya lebih dari 3 dan alpha G kurang dari sama dengan kappa G akan memuat sebuah siklus Hamilton. Pembuktiannya, pertama kita akan pilih gitu ya, siklus terpanjang yaitu C. Nah, kita akan buktikan dengan kontradiksi. Jadi kita nanti andaikan ya, langsung saja coba kita bukti. Jadi andaikan C-nya ini bukan siklus Hamilton gitu ya. Oke, jadi pertama kita ambil siklus C, siklus terpanjang dari G, kemudian kita enumerasi C ini secara siklis ya. Dengan sebagai berikut gitu ya, PI untuk I-nya anggota Zn ya, dimana PI dengan PI plus satunya tidak bertetangga. Nah, andaikan C-nya bukan siklus Hamilton, maka kita bisa memilih titik U yang termuat di G min C dan suatu UC-ven. Nah, UC-ven ini maksudnya adalah koleksi lintasan-lintasan UC ya, yaitu seperti ini, PI dimana I-nya anggota I untuk I yang subset dari Zn. Dan PI ini salah satu ujungnya di U dan ujung lainnya adalah PI. Nah, kita pilih kardinalitas F maksimal ya, pilih F dengan kardinalitas maksimal. Kita lihat ilustrasinya. Nah, seperti ini. Jadi ini titik siklus C-nya, kita pilih yang maksimal. Kita pilih U di G min C dan kita pilih juga suatu koleksi lintasan UC ya. Kita kasih nama F yang maksimal gitu. Nah, dengan pemilihan F yang maksimal ini maka titik-titik yang tidak termuat di I ini tidak mungkin bertetangga dengan U gitu ya. Atau dengan kata lain, UPJ-nya ini bukan merupakan sisi dari G ya. Kenapa? Kita lihat ilustrasinya ya. Kalau misalkan titik di sini bertetangga dengan U ya, artinya ada lintasan gitu ya dengan panjangnya 1, maka haruslah dia termuat di F. Maka karena ini I-nya titik yang tidak termuat di I ini tidak termuat di F, maka dia tidak mungkin gitu ya bertetangga dengan U. Nah, selain itu berdasarkan akibat 334 dari teorema Menger, ini berlaku bahwa kardinalitas F ini lebih besar dari nilai minimum dari K atau kardinalitas C ya. Minimum dari K dan kardinalitas C. Kenapa? Nah, kita lihat ilustrasinya kembali. Nah, kita lihat akibat 334 dari teorema Menger ya. Jadi misalkan G-nya suatu graf, B ini subhimpunan dari himpunan titik P dan U-nya adalah titik di P min B. Nah, banyaknya titik minimal yang memisahkan U dengan B di G akan sama dengan banyaknya lintasan maksimal
yang membentuk AB fan. Jadi kardinalitas F ini bisa kita hitung dari banyaknya titik pemisah antara U dan C gitu ya. Itu titik-titik yang ini. Atau kita bisa tanpa merekuman kita bisa pilih tetangga-tetangga dari U ya. Nah, tetangga dari U yang termuat di F ya, tetangga dari U yang termuat di F. Nah, itu sebagai titik pemisah antara U dengan C, dan itu akan sama dengan kardinalitas F. Nah, tetangga-tetangga dari U ini semuanya pasti termuat di F gitu ya, atau pasti termuat di dilewati lintasan F gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan ada andaikan gitu ya, tidak ada satu titik tetangga dari U yang tidak termuat pada lintasan di F gitu ya, maka tetangga U itu pasti terhubung gitu ya ke salah satu titik di C. Kalau dia terhubung ke satu titik di C, artinya bisa kita buat lintasan gitu ya dari UC gitu ya, maka harusnya dia termuat juga di F. Nah, berarti tidak mungkin ada tetangga dari U yang tidak termuat di F ini karena kardinalitas F-nya maksimal. Nah, artinya karena titik pemisahnya U dengan C ini adalah sebanyak sebanyak tetangga dari U, maka dia harusnya lebih besar atau sama dengan K. Nah, akan tetapi dalam kondisi K-nya lebih besar dari C, tentu maksimal kardinalitas F ini adalah sama dengan C. Jadi haruslah kardinalitas F lebih besar atau sama dengan nilai minimal dari K dan C. Nah, kita peroleh ini ya. Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa tetangga-tetangga, dua titik yang bertetangga dari lintasan C tidak mungkin keduanya terhubung dengan U gitu ya. Atau lebih khususnya ada titik-titik di C yang tidak bertetangga dengan U. Nah, kita akan buktikan bahwa untuk setiap I di I besar berlaku bahwa I plus satunya bukan merupakan anggota I. Dengan kata lain, I plus satunya itu tidak akan terdapat lintasan gitu ya yang menghubungkannya dengan U. Bahkan kalau tidak terdapat, lebih khususnya lagi tidak akan terdapat sisi antara PI plus 1 dengan U. Nah, buktinya andaikan I plus satunya termuat di I, maka terdapat lintasan PI plus 1 di F cantik gitu ya. Nah, akibatnya kita bisa memilih lintasan yang lebih besar dari C, yaitu lintasan C digabung lintasan PIU PI plus 1 dan dikurangi PI plus 1, dikurangi sisi PI plus 1. Nah, di sini gambarnya adalah gambar yang sebelah kiri ya. Nah, kita bisa mendapatkan lintasan yang lebih panjang. Nah, ini kan kontradiksi dengan pemilihan C merupakan siklus terpanjang. Jadi haruslah I plus satunya tidak termuat di I. Nah, karena I plus satunya tidak termuat di I, maka tidak terdapat lintasan PI plus 1 gitu ya. Nah, lebih khususnya lagi, PI plus 1 dengan U ini tidak bertetangga. Nah, akibat lainnya adalah kardinalitas F-nya kurang dari kardinalitas C ya, karena ada sebagian titik-titik dari C yang tidak tidak ada lintasan yang menghubungkannya dengan U gitu ya. Nah, pasti kurang dari C. Nah, karena kardinalitas F kurang dari C, jadi dari ketidaksamaan satu tadi kita bisa simpulkan bahwa kardinalitas F-nya ini lebih besar atau sama dengan K. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa titik-titik yang tidak dihubungkan dengan U tersebut tidak saling bertetangga. Atau dengan kata lain, tidak ada sisi yang menghubungkan titik-titik yang tadi ya tidak dihubungkan dengan U. Ya. Jadi untuk I dan J di I berlaku bahwa PI plus 1 dan PJ plus 1 ini tidak bertetangga. Atau PI plus 1 dengan PJ plus 1 bukanlah PI plus 1, PJ plus 1 bukanlah sisi di G. Nah, buktinya dengan kontradiksi, andaikan PI plus 1, PJ plus 1 itu termuat di sisi di G, himpunan sisi di G, maka kita juga bisa memilih lintasan yang lebih panjang gitu ya dari C. Nah, lintasannya kita lihat di gambar ya.
lintasannya adalah lintasan C digabung PJ UPI ya. Kemudian ditambah lintasan PI plus 1 PJ plus 1 ya. Dikurangi lintasan sisi PI plus 1 dan PJ plus 1. Nah, itu adalah lintasan yang lebih panjang dari C. Ya, pasti lebih panjang karena di sini kita menambahkan dua buah lintasan, yaitu PI dan PU PJ itu ya, dan menambahkan satu sisi, kemudian hanya mengurangi dua sisi. Jadi lintasan ini lebih panjang dari C. Nah, gambar yang kanan tadi. Nah, ini kontradiksi dengan pemilihan C, sehingga haruslah PI plus 1 dengan PJ plus 1 bukanlah sisi di G, atau dengan kata lain PI plus 1 dengan PJ plus 1 tidak saling bertetangga gitu ya. Nah, maka kita bisa pilih gitu ya, bisa kita himpun titik-titik PI plus 1 untuk I-nya di I besar ya, dan kita gabungan dengan U. Nah, ini adalah himpunan titik-titik yang tidak saling bertetangga atau independen gitu ya. Karena tadi kita tahu bahwa PI plus 1 itu tidak bertetangga dengan U, dan juga PI plus 1 dengan PJ plus 1 gitu ya, itu juga tidak saling bertetangga. Nah, itu, dan kardinalitas dari himpunan tersebut adalah pasti K plus 1. Kenapa K plus 1? Karena tadi I-nya lebih besar, K plus 1 atau lebih ya. Kenapa K plus 1 atau lebih? Karena tadi kita punya bahwa kardinalitas F, yaitu himpunan titik-titik yang I-nya anggota I, itu ada sebanyak lebih besar dari sama dengan K gitu ya. Dan ini PI plus 1 berarti sama juga ya, akan ada sebanyak lebih dari atau sama dengan K, dan ditambah satu titik U. Jadi kardinalitasnya akan lebih dari K plus 1. Ini kontradiksi dengan alfa G-nya kurang dari atau sama dengan K. Jadi haruslah C merupakan siklus Hamilton.